Shalom. Selamat hari Minggu. Biarlah hari ini kita bersukacita menghadap Tuhan. Dan untuk yang di rumah, yang masih online, Tuhan memberkati. Biarlah bersama-sama kita beribadah pada hari ini. Jangan kita semua untuk bangkit berdiri dengan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini Galatia 6 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu.
Shalom juga kepada jemaat yang mengikuti ibadah online kita pada minggu hari ini. Kami percaya hari ini Tuhan memberikan sukacita besar buat kita semua. Kita boleh ada saat ini karena Tuhan Yesus baik buat kita. Kita boleh ada saat ini karena Tuhan Yesus penolong hidup kita yang setia. Tuhan selalu setia. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita lebih dalam lagi untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kita yakin Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai diramu tak akan terjatuh.
Tuhan selalu menolongku, selalu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di setiap langkah kita. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memelihara kita dalam segala hal. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Kita percaya Tuhan selalu menolong kita. Kita percaya Tuhan selalu memberikan kita kelegaan. Kita selalu merenungkan setiap waktu bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat hidup kita. Mari Bapak Ibu kita renungkan pada pagi hari ini kebaikan Tuhan buat kita, penyertaan Tuhan buat kita yang luar biasa. Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh bahkan tergeletak. Tuhan baik, Tuhan sungguh baik. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur
Kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Pada hari ini Tuhan kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang datang di tempat ini Tuhan, datang diberkati, pulang diberkati, dan Tuhan memberikan sukacita yang baru bagi kami semua. Berkati kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya, berikan kiri kanan salaman, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. God is all good. God is all good. Berikan senyum kiri dan kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Tuhanlah perlindunganmu.
mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk setiap firman yang hari ini kita dengar boleh menjadi berkat buat hidup kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku, dan Kau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku, menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi dan seluruh kehidupan kami. Pada hari ini, jika kami di tempat ini menyembah nama-Mu yang kudus, kami sadar bahwa kami adalah debu
Kami adalah tanah yang satu hari kami juga akan binasa. Kami akan kembali. Tetapi kami percaya karena Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, menebus hidup kami, kami diizinkan menjadi anak-anak Tuhan. Roh Allah hidup dalam kami dan kami menyembah nama-Mu. Oleh karena itu kami rindu Tuhan, pada waktu kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami diingatkan lagi, kami digembalakan, dan hati kami menjadi tanah yang subur, dan hidup kami semakin memuliakan nama-Mu, dan kami mengerti kehendak-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami rindu Tuhan yang hadir, Roh Kudus yang hadir memimpin ibadah, bahkan membaca firman Tuhan, baik di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami boleh mendengar sabda-Mu dan kebenaran firman. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang tidak berasal daripada Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan singkirkan dari hati kami, dari ruangan ini. Dan sungguh hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai dan memimpin kami ketika kami merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mungkin kali kedua atau ketiga saya hadir di gereja ini melayani. Terima kasih Ibu Idri yang sudah memberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan terambil dari kitab Efesus pasal 5. Kita akan baca ayat 14 sampai 17. Kemudian nanti kita juga akan baca Roma pasal 12. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat firman Tuhan, saya akan membacakan, dan Bapak Ibu baik di tempat ini maupun yang di rumah bisa mengikuti di dalam hati. Tema pada hari ini, manfaatkanlah waktu, pergunakanlah kesempatan yang ada. Efesus pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Roma pasal 12 saya tambahkan ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara, Efesus pasal 5 dan Roma 12 ini misi atau visi atau beritanya adalah sama, saudara yang dikasih. Bagaimana ketika kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengikut Kristus, harusnya kita mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, pada waktu pandemi memerah, ya, mungkin kita punya pengalaman
soal pandemi yang merah, saudara. Dunia pada waktu itu dikatakan sedang lockdown, ya. Kalau kita mungkin baca istilah komputer lagi hang, ya. Mungkin kalau dalam Alkitab kita biasa menulis dalam kitab Mazmur itu selah, ya. Berhenti sejenak, pikir apa yang sedang terjadi di dunia, saudara. Ya. Tentunya bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang menakutkan, saudara. Ya, saya bolak-balik ke rumah duka, mungkin juga ke kuburan, ya. Di sana sini suara ambulan, ya. Kalau saya lihat di Tegal Alur itu kami pada waktu mengebumikan saudara-saudara itu, waduh, saudara kalau hadir pada waktu itu di sini suara traktor lagi gali kuburan yang nggak habis-habis. Di sana ambulan berjejer begitu banyak. Yang sana menangis, yang sini kebaktian, dan lain sebagainya, begitu banyak, saudara. Itulah situasi pada waktu itu, ya. Lagi lockdown, lagi. Yang perlu kita pikirkan, saudara, pada waktu itu adalah betapa mahalnya hidup ini, betapa mahalnya nyawa hidup manusia. Manusia berusaha menyelamatkan dengan segala cara, ya. Karena nyawa dan hidup tidak bisa digantikan dengan apapun. Saudara-saudara, properti semahal apapun, sebanyak uang apapun di bank, tidak bisa ditukar dengan nyawa dan hidup kita. Ya, kalau bisa manusia pasti beli, saudara, menggantikan, tetapi manusia tidak bisa. Dan pada waktu itu manusia berusaha menyelamatkan, kalau bisa jangan sampai meninggal, ya. Itu yang terjadi, saudara. Artinya apa? Hidup, nyawa begitu berharga bagi kita semua pada zaman. Inilah kesedihan. Kalau manusia hanya mengejar dunia, kalau kita hanya habisi nyawa kita untuk sesuatu yang binasa, ya. Saudara, nyawa dan hidup adalah milik kita yang utama, yang berharga, tidak bisa digantikan, ya. Saudara-saudara kasih, oleh karena itu kita pada masa-masa seperti COVID, pada masa-masa lockdown itu, kita harus menyadari siapa saya? Milik siapa saya? Siapa pemilik kita, saudara? Ya. Ketika manusia tidak bisa menemukan ini, dia akan kehilangan arah dan tujuan, dan dia tidak bisa memaksimalkan, memanfaatkan waktunya dan kehidupannya untuk Tuhan. Siapa kita? Milik siapa kita ini? Dan siapa pemilik kita? Saudara-saudara, dalam kitab Roma kita sudah tahu, maupun kitab Efesus, kamu dahulu mati, saudara, ya. Tapi karena kasih karunia Allah telah membangkitkan kita. Artinya sebelum kita percaya kepada Kristus, kita adalah manusia yang binasa, yang mati. Artinya apa, saudara? Mati. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak punya hubungan yang Tuhan, kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Mungkin perbuatan-perbuatan baik saja yang kita lakukan, moral baik saja yang kita lakukan, tapi sebenarnya kita terputus dari Tuhan. Maka dikatakan, kamu dahulu mati, ya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mengikuti penguasa-penguasa di udara. Itu kehidupan kita. Saudara-saudara, Paulus katakan pasal 7 dalam kitab Roma, aku manusia celaka, siapa yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Itu kitab Roma, saudara. Tapi kita lihat pasal 8 selanjutnya, kita telah dibenarkan, kita diselamatkan, kita dimuliakan, kita memiliki roh Tuhan, sehingga siapa yang memiliki roh Tuhan, dikatakan kita adalah anak-anak Allah, ya. Ini yang membuat kita bangga, saudara, membuat kita bersyukur
dari dunia ini. Yang membedakan kita dari dunia ini, kita ini punya roh Tuhan yang menghidupkan sehingga kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Saya lihat tadi puji-pujian itu luar biasa, ya. Nyanyiannya luar biasa. Kenapa? Kita punya Allah yang hidup, Allah yang layak disembah, dimuliakan, ya. Dan kita bisa memuji dengan sukacita kepada Tuhan yang hidup. Saudara, kita anak Tuhan, ya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita tahu siapa kita, saudara, ya, kita adalah milik Kristus. Dan Paulus katakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu, ya, supaya kamu persembahkan tubuhmu. Saudara yang kekasih, kenapa Paulus katakan demi kemurahan Allah? Kita bisa selamat ini karena kemurahan Tuhan, ya. Kita bisa menjadi anak Tuhan Yesus itu karena pilihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ini enggak ini loh, saudara. Jangan dipikir, oh saya kebetulan Kristen, saya kebetulan jadi anak Tuhan. Oh, saudara, kalau saudara berpikir demikian, saudara keliru. Ya. Tadi seharusnya hari ini datang seorang teman yang selama ini kita boleh katakan dia saudara sebangsa, ya. Dia sudah belajar ilmu itu semua di luar negeri, sudah belajar dari tempat ke tempat, ya. Begitu banyak dia pelajari. Tapi dia merasa hampa dan kosong. Dia bilang, Pak Slamet, aku mau ikut Bapak ke gereja. Boleh? Bener loh, ya. Bener, saya bilang begitu. Saya pikir bercanda, saudara. Kita haleluya, haleluya, Pak. Saya pikir dia itu sebenarnya sangat fanatik. Tapi kenapa ngomong begitu? Akhirnya saya deketin lagi. Bener, mau ikut, ya. Harusnya dia tadi ikut, apa dia kesiangan karena dia dari Tangerang, ya. Dia nggak jadi, ya. Saya tunggu, HP-nya nggak nyala. Waduh, saya bilang sayang. Kalau saya suruh bersaksi, saudara. Kalau kita hari ini bisa di gereja, jadi Kristen, itu sesuatu yang luar biasa. Banyak orang sedang mencari, banyak orang sedang merindukan seperti kita. Banyak orang merindukan juru selamat Yesus Kristus. Itu banyak orang sedang mencari, saudara. Mungkin saudara tidak sadari, ya. Benar, Pak, benar, saudara. Saya sudah amati begitu banyak hari-hari ini. Banyak orang murtad, banyak orang mencari Tuhan, banyak orang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya katakan, kok saya jadi bisa Kristen? Demi kemurahan Tuhan, saudara. Ya. Karena Allah murah. Kalau kita lihat, aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Coba. Dalam satu kandungan, dalam satu perut ibu, Allah bisa membenci Yakub, mengasihi Yakub, membenci Esau. Apakah kita mungkin, Tuhan gak adil? Oh, itu prerogatif Allah. Itu pilihan Allah. Kalau Allah sudah mau memilih manusia, Allah sudah menetapkan manusia, itu haknya Tuhan untuk memilih. Kalau Allah memilih saudara menjadi Kristen, menjadi anaknya, menjadi pengikut Kristus, demi kemurahan Tuhan. Itu kemurahan buat kita. Ini harus menjadi panggilan yang jelas dalam hidup kita. Kita harus yakin kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Ada pengalaman rohani. Kalau tidak, kita akan menjadi lemah dan kita akan menjadi goyah. Ya. Ada seorang bapak di gereja kami, luar biasa, saudara. Kalau soal sumbangan dia nomor 1. Kalau soal dia memberi, dia nomor 1. Kalau dia berkorban, saya lihat nomor 1. Ya, gak sombong, kaya raya, hebat. Saya lihat apa sih rahasianya bapak ini, ya? Kok bisa buat kayak begitu? Ya bilang, Pak, sekali-sekali dong cerita pengalaman bapak. Kenapa bapak begitu mengasihi Tuhan, berani berkorban bagi Tuhan, berani memberi banyak ke Tuhan? Gini Pak Slamet, ya, dia cerita. Kami ini dulu di Malang, orang yang papa saya itu dari China, mengasihi Tuhan, ya.
Saya masih kecil. Saya dibopong bapak saya, digendong. Masih ingat, masih kecil. Masih saya merasakan itu. Nah, pada waktu saya usia agak dewasa, zaman Jepang, saudara, itu kami sekeluarga mau ditembak oleh Jepang. Ya. Saya lihat semua keluarga itu semua udah tunduk dan tinggal tembak. Ya. Akhirnya papa saya minta satu saja. Sebelum ditembak, sebelum kami dibantai, boleh dikatakan, papa saya bilang, izinkan kami berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, akhirnya papa saya berdoa, amin. Dan akhirnya saudara, akhirnya ada seorang datang membisikkan kepada tentara Jepang, dan akhirnya kami tidak jadi ditembak dan kami semua selamat. Saudara-saudara, itu yang membuat kalau hari ini saya menjadi pengusaha, saya menjadi orang hebat, saya menjadi ini, saya tidak bisa melepaskan, melupakan peristiwa itu. Bagaimana kami diselamatkan, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Makanya saudara ya, akhirnya dia menjadi pengusaha yang berhasil dan diberkati Tuhan. Makanya dia paling nomor satu kalau memberi ke apa, berkorban itu karena ada pengalaman luar biasa di tengah keluarga. Kenapa kita menjadi orang Kristen tidak bisa memberi? Kenapa kita menjadi orang Kristen tidak punya sungguh-sungguh? Kenapa kita menjadi orang Kristen setengah hati? Karena nggak ada pengalaman rohani. Ini yang kadang-kadang membuat kekristenan itu bisa melorot. Ikut-ikutan saja. Boro-boro memanfaatkan waktu untuk Tuhan. Panggilannya nggak jelas, hidupnya nggak jelas, kekristenannya nggak jelas. Ya, kadang-kadang malah kekristenan hanya menjadi satu beban. Saudara, Bapak ini mengalami pengalaman itu, ya, sehingga pengalaman itu penting. Siapa saya? Kalau saya diselamatkan, kalau saya menjadi orang Kristen, kalau menjadi anak Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Pilihan Tuhan buat kita, nggak salah buat kita. Yang kedua, saudara, tanggung jawab kita kepada pemilik. Kalau kita sudah menjadi percaya kepada Kristus, itu artinya kita menjadi milik Kristus, yang biasa disebut menjadi hamba Tuhan, hambanya Yesus. Kalau seorang hamba itu menjadi pemiliknya, ada pemiliknya, saudara. Ya, kalau kita menjadi hamba Kristus, berarti kita menjadi milik Kristus dan kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan kita yang kita layani. Apa saudara-saudara? Tadi katakan persembahkanlah dirimu. Bukan hukum dan bukan perintah saudara. Tapi Paulus lebih bersifat nasihat, ajakan, ajaran Rasul Paulus dalam kehidupan Kristen. Saudara-saudara, aku menasihatkan kamu, ya, berkali-kali katakan, Paulus ingin supaya kamu mempersembahkan, memberikan seluruh hidupmu kepada Tuhan, baik itu tubuh, jiwa, dan semuanya. Saudara, bagaimana kita bisa mempersembahkan kalau kita tidak punya tubuh? Ya, jangan kita bilang aku bisa menyanyi saja, tidak. Tapi tubuh saudara memang kita gunakan untuk memuji, melayani, menyembah Tuhan. Ya, karena itu katakan persembahkanlah tubuhmu. Artinya di dalam jiwa kita, tubuh kita, seluruh kehidupan kita. Artinya saudara-saudara, kita harus mempersembahkan penyerahan total. Kita dapat menyisihkan, tidak bisa menyisihkan sebagian, tapi seluruh hidup kita itulah korban saudara yang berkenan kepada Allah. Ya, memang korban sudah ada, Allah sudah sediakan korban, tetapi kehidupan kita saudara-saudara, kita juga harus mengikuti Kristus, yaitu dikatakan persembahan yang hidup. Pemberian kita yang Tuhan kehendaki, bukan pemberian kita yang Tuhan kehendaki, tapi menghendaki diri kita sendiri, yaitu persembahan yang hidup. Itu yang Tuhan mau.
Ya. Jadi kalau kita sudah tahu siapa kita tahu kita harus bertanggung jawab kepada pemilik kita. Kita milik Tuhan. Ya. Apa gunanya manusia memperoleh seluruh dunia tapi nyawanya binasa? Gak ada gunanya, saudara. Kita sadar bahwa hidup kita yang kita hidupi sekarang ini adalah bukan milik kita lagi, tapi kehidupan kita adalah miliknya Kristus, dan kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang bisa juga loyo, saudara. Bisa lemes. Kadang-kadang kalau menghadapi banyak tantangan, masalah, aduh kayaknya begini ya, susah ya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, melayani Tuhan. Ya. Tapi pada waktu itu saya ingat lagi, saudara, siapa saya? Saudara, kalau yang berdiri sini namanya Selamat, saudara, ya. Pasti orang Jawa tahu. Kok Selamat sih namanya? Ya. Konon saya tanya sama orang tua saya kenapa dinamakan Selamat, ya? Kenapa sih Bu, nama saya Selamat? Ya, saya tanya gitu, saudara, ya. Apakah ini kayak Pak Selamat tukang batu, tukang bakso, tukang kayu, ya kan namanya Selamat, gitu kan? Apa itu, ya? Karena namanya umum, gitu. Oh enggak, Ibu itu kasih nama kamu itu ada sejarahnya, ya. Konon sejarahnya pada waktu kamu lahir, waktu kamu keluar dari perut ibu, harusnya nggak selamat, tuh, saudara. Ya, nggak selamat. Kenapa, saudara? Pada waktu saya lahir itu nggak ada bidan. Ibu saya bidan, tapi nggak ada yang nolong saya. Bidannya jauh, bapak saya naik sepeda, montel, manggil bidan. Terus pada waktu itu gerhana bulan, saudara. Orang Jawa itu kalau gerhana bulan takut, ya. Ini ada batorok kolok, ya. Takut nanti ada cacat lagi nih dan lain sebagainya. Nah, ibu saya juga tahu pada waktu lahir itu saya diikat atau terikat sama tali ari, saudara. Jadi pada waktu saya keluar itu sudah biru, dan itu ditarik sama ibu saya itu ngontrak rumah. Jadi sama yang punya rumah ditarik, batu bejo namanya, tarik, saudara. Udah biru, ya. Dan terikat tali ari. Gerhana, nggak ada bidan, dipotong sendiri. Anak ini harusnya mati, tapi kok selamat, saudara, ya. Makanya namanya apa? Selamat, saudara, ya. Saya tahu seharusnya mati, tapi kalau sekarang bisa 56 tahun hidup, saya yakin berkemurahan Tuhan. Saya harus semangat lagi, saya harus semangat lagi, saya nggak boleh nggak semangat lagi. Itu, saudara. Ini istri saya datang, istri saya orang Jawa, istri saya orang Tionghoa, ya. Kami hitam putih, saudara, ya. Jadi satu, kayak Ibu Indri sama, ya. Nasi, saudara, ya. Nah, sebulan mau merit, sebulan mau menikah, kami diutus pergi ke Malang, di Malang, Jawa Timur, konferensi misi sama pendeta Bert Rotin Sulu, masih hidup orangnya, ya. Sebulan mau menikah, istri saya udah siap-siap undangan, ya, bagi-bagi undangan. Malam itu, saudara, kami naik bus Pahala Kencana super eksekutif, busnya bagus, ya. Kenapa bagus? Kalau zaman sekarang mah udah biasa. Ini zaman 20 tahun yang lalu, ya. Seatnya 3, ya. Pakai safety belt. Zaman dulu bus nggak ada pakai safety belt, ini pakai safety belt. Saya sama Pak Ben, keren dia mobil pakai gini, dia udah nikmatin kita naik pakai safety belt. Duduknya dapat bangku 1-2 lagi di belakang sopir. Wah, keren, ya. Tapi tiba-tiba pas mau berangkat, ada bapak ibu sepasang, dia tunjukin saya, Pak, tiket saya nomor 1-2 loh Pak. Tuh, kok bisa begini sih biasanya? Ya udahlah, kita sebagai pendeta ngalah lah, kita di belakang, ya. Akhirnya di depan, kita di belakang, terus ada anak mahasiswa STT, kami di belakang. Saudara, bis melaju, makan malam, akhirnya sampailah di Pati, Jawa Tengah, saudara. Apa yang terjadi? Sebulan mau menikah, bisnya tabrakan maut bersama truk. Itu sopir truk, kondektur dan kenek meninggal. Ada dokumentasinya, Pak Ben, foto-foto. Sopir busnya sama kondektur meninggal.
plus nomor 1 dan nomor 2, saudara, meninggal juga. Harusnya siapa yang meninggal, saudara? Tadi yang namanya selamat tadi, saudara, ya, harusnya meninggal. Mau menikah, ya, selamat lagi. Saya yakin kalau saya ada, saya hidup hari ini, itu kemurahan Tuhan. Tuhan izinkan. Dan pun kalau saya mati, saya akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu yang membuat iman saya gak takut lagi mati. Makanya kalau di jemaat ulang tahun kayak gitu, ayo kita rayakan ulang tahun pendeta selamat. Ayo, selalu saya bilang, hari ini saudara-saudara, terima kasih saudara sudah memperingati hari kelahiran saya dan hari kematian saya. Ya, karena seharusnya saya mati, tapi saya hidup. Tuhan kasih kehidupan. Ya, baik waktu lahir maupun menikah. Puji Tuhan kami punya anak, sebentar lagi udah mau married lagi. Ya, oleh karena itu saya yakin saudara-saudara, ini kemurahan Tuhan. Kalau saya sudah tahu kemurahan Tuhan, saya tahu apa yang harus saya manfaatkan, kesempatan yang ada. Pergunakan waktu yang ada hanya untuk Tuhan. Sehingga Paulus tadi katakan, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi jadilah seperti orang alim. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Janganlah kamu mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bernyanyilah, bermazmurlah, nasihatilah. Itu saudara. Harusnya orang Kristen punya kesempatan yang baik. Ya, apa yang harus kita lakukan di dalam sisa dan waktu hidup kita? Pergunakan waktu yang ada, ya. Pergunakan kesempatan yang ada. Pergunakanlah karunia talenta yang Tuhan percayakan kepadamu. Layani Tuhan, layani sesama dengan sungguh-sungguh. Itu sederhana, saudara yang kasih. Ya. Saya punya seorang jemaat, dia sudah tua, ya belum tua banget, tapi mengalami seperti saya. Ya, bagaimana di rumah sakit dia pas hari-hari itu sepertinya udah pasrah, kayaknya Tuhan mau panggil, tapi akhirnya Tuhan sembuhkan dan dia hidup seger. Sekarang kalau besok, namanya besok kunjungan, wow, nomor 1 ya. Dia bilang, Pak, besok kita kunjungan. Siapa? Kalau naik motor, udah tua sudah, tapi dia naik motor setia. Ya. Hari-hari ini luar biasa. Ya. Dia senang dengan pengalaman obat-obatan. Ya. Jadi ada satu obat yang dia temukan karena dia pernah sakit, terus dia minum obat itu sembuh, saudara. Sehingga pada waktu sekarang ini, Pak, kalau ada jemaat yang sakit itu kita kasih obat ini, Pak. Kita bantu ini, Pak. Itu pada sembuh, saudara-saudara. Ya, obatnya murah meriah. Nanti di luar boleh tanya sama saya. Murah meriah tapi banyak orang tertolong sembuh. Ya, ada tukang siomay kayaknya itu sakit lagi. Ayo kita kunjungin. Coba kasih ini, obat ini. Sembuh, saudara. Ya. Ada yang sakit lagi, dikasih sembuh, saudara. Ya. Jadi akhirnya kita membentuk satu komunitas menolong yang sakit dengan kasih obat-obatan. Karena apa? Dia sudah mengalami pertolongan Tuhan pada waktu dia sakit dan dia sekarang sembuh, dia mau menolong. Saudara, harusnya kita menjadi orang Kristen, jangan tunggu sakit lagi. Jangan tunggu ditegur Tuhan dulu. Ayo, saudara punya apa? Karunia, talenta, apa? Pergunakanlah kesempatan waktu yang ada untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Itu sudah, ya. Janganlah seperti orang bebal. Tadi dalam Efesus katakan orang bebal itu minum anggur lagi. Banyak jemaat kami Tuhan di Rawa Bogor. Aduh, susah ngilangin kebiasaan begitu. Nanti istrinya, aduh Pak, suami saya gitu lagi. Aduh, ya, susah, ya. Paling pendetanya bisa berdoa dan menasihati. Tinggal tunggu, ya. Apa mesti dihukum Tuhan dulu, baru sadar, ya. Apa mesti ditegur Tuhan dulu atau dipanggil Tuhan? Kalau dipanggil Tuhan lebih parah lagi.
Jangan saudara-saudara yang kekasih. Kita dinasihati, selama kita hidup, selama kita punya waktu, punya kesempatan, pergunakanlah waktu itu untuk melayani Tuhan. Kalau hari ini kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa tahu besok hari terakhirmu, hari kesempatan kita tidak bisa lagi hidup. Dan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Tapi kalau kita dikasih kehidupan oleh Tuhan, waktu dari Tuhan, pergunakanlah waktu. Mungkin juga ada jemaat yang takut mati, saudara. Kenapa mati? Takut. Karena dia tidak tahu setelah mati kemana. Saudara pastikan kalau kita hidup dalam Kristus, kita tidak perlu takut mati. Karena Yesus sudah menjadi juru selamat kita, menjadi penyelamat kita, menjadi yang membangkitkan kita dari kematian. Dan kematian pun sudah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sehingga kita tidak perlu takut mati lagi. Ya, karena saudara, kalau kita mati pun kita mati dalam Tuhan. Kalau kita hidup dalam Tuhan. Hidup atau mati, kita menjadi milik Tuhan. Jangan kita terikat lagi dengan dunia ini, dengan segala kemegahan dunia ini. Karena Yesus berkata, apa gunanya manusia memperoleh seluruh dunia tapi nyawa binasa. Yesus berkata, pergilah, jualah milikmu, pergilah dan ikutlah aku. Mungkin saudara, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau kalau kita menjadi milik Tuhan, menjadi pengikut Kristus, ikutlah Tuhan, layani Tuhan. Makanya Paulus tadi katakan, persembahkanlah dirimu sebagai korban persembahan yang hidup. Mari saudara yang kasih, hari ini tema kita manfaatkan waktu. Mungkin kita sudah belajar timetable, manajemen waktu dan semuanya, saudara, ya. Tapi mari saudara, kita terus belajar, ya, belajar dan mengikuti. Terakhir saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Saya punya tempat atau rumah, saudara, itu di Cisauk, ya, di tepi danau, saudara, ya. Waktu saya sama istri, kita kayaknya kepingin punya rumah deh, ya. Ayo kita cari-cari, ya. Kalau beli di Gading Serpong mahal, nggak kuat. Beli di sini nggak kuat, beli sana nggak kuat, dananya nggak ada. Kita cari yang pinggir-pinggir, ya. Saudara, waktu itu kami cari yang pinggir dan jalannya jelek sekali, saudara, ya. Dan akhirnya ketemu, kayaknya ini rumahnya cocok nih, ya. Murah lagi, saudara. Itu rumah katanya udah tahun-tahunan gak ada yang beli. Ternyata dikatakan banyak orang, itu rumah banyak hantunya, ya, banyak setannya, ya. Tapi saya gak peduli, saudara, ya. Pokoknya saya beli, ya. Setan masa gak takut sama hamba Tuhan, ya. Kita beli, saudara. Murah. Akhirnya beli, saudara. Udah beli, banyak teman ketawain. Aduh, ngapain lu beli rumah jauh kayak begitu, jalannya jelek begini, begini, waduh banyak. Pokoknya kami senang dengan rumah itu. Apa yang terjadi, saudara? Itu dulu, ya, 10 atau 15 tahun yang lalu. Kalau suruh beli hari ini, saudara, di daerah Cisauk, nggak mampu, ya, nggak kuat, nggak cukup, ya. Banyak teman-teman kepengen, aku mau dong ikut beli, udah mahal, nggak bisa beli di situ, ya. Ini mesti mahal. Nah, saudara, ya, artinya apa? Kehilangan kesempatan, ya. Kehilangan kesempatan. Waduh, kalau dulu tahu begitu ya. Ya, paling cuma begitu, saudara. Ini nanti banyak orang Kristen juga demikian, saudara, ya. Banyak orang kan begitu. Waduh, kalau tahu itu Yesus Juru Selamat, kalau tahu itu kekristenan yang benar, kalau tahu dulu Pak Pendeta sudah khotbah begini, aduh, terlambat, kehilangan kesempatan, ya. Kalau hari ini ada orang bilang, ini loh jalan, ini loh pintu
Ini loh berkat. Ikutlah saudara. Ya, ini loh, ikuti Tuhan. Ya, kalau kita nggak ambil sekarang, nanti kita bilang nyesel. Ya, udah lewat. Nggak bisa mengulangi 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Kita tidak bisa mengulangi hidup lagi kita. Tapi mari kita belajar. Kalau firman Tuhan kita dengar, apa yang Tuhan sampaikan kita dengar, ambil, terima, lakukan. Maka firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan di dalam. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Sekali lagi hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini, kami boleh mempergunakan kesempatan waktu yang ada. Masa muda akan hilang, masa tua akan berlalu, masa hidup kami akan lenyap. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Hamba berdoa kiranya jemaatmu di tempat ini mendapat satu inspirasi, kekuatan yang baru di dalam Tuhan untuk melakukan kebenaran firman. Berkatilah ya Roh Kudus, biarlah Rohmu memimpin setiap jemaatmu dan mereka melakukan kehendak-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus menuntun firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Pendeta Selamat untuk firman Tuhan yang pada hari ini. Kami percaya ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita akan selalu selamat ya Pak ya. Amin. Bapak Ibu, kita ada pengumuman bahwa tanggal 4 Agustus ini gereja kita mengadakan mission trip ke Kupang. Dan tadi pagi Pak Nahor sudah berangkat duluan. Nanti saya dan Pak Helbert dan tim akan menyusul di tanggal 4. Mohon untuk dukungan doanya supaya kira-kira mission trip yang kita lakukan boleh menjadi berkat buat teman-teman kita di Kupang. Terima kasih. Tidak tiba saatnya untuk kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan kepada petugas. Sebelumnya kita akan berdoa dulu kepada Saudara Revin untuk satu doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di dalam ini Tuhan Yesus. Bagaimana kami telah mendengar firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami harus memanfaatkan waktu kami yang ada. Agar setiap kesempatan demi kesempatan kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Begitu Tuhan Yesus, di hari ini kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami, bahkan persembahan kami Tuhan. Jadi Engkau memberkati kami semua, agar setiap persembahan yang kami berikan untuk Engkau hanya untuk memuliakan Engkau. Berkati kami semua Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. kasihnya seperti sudah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir
pengakuan iman rasuli dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita, dan saya akan memimpin, Bapak Ibu mendukung di dalam doa. Mari kita. Bapa dalam surga, selalu bersama-sama mengucap syukur atas segala berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Teristimewa dalam waktu untuk menaikkan syafaat kami. Seharusnya menyerahkan Bapa untuk tim mission trip dan PT, Tuhan menolong. Semua tim ini baik keberangkatan maupun selama pelayan di sana, bahkan kembali lagi. Tangan Tuhan yang kuat menopang dan menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan memberikan saluran berkat bagi masyarakat di sana, bagi orang-orang percaya. Terima kasih Bapak, diserahkan di mission trip ini dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap acara, setiap firman Tuhan, setiap pujian menguatkan seluruh jemaat yang sedang dilayani. Terima kasih Bapak dalam surga, kami juga terus menyerahkan untuk jemaat Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang sedang online. Tuhan juga menolong seluruh jemaat yang masing-masing di rumah, memberkati dalam setiap kondisi situasi yang dihadapi. Segala persoalan-persoalan dihadapi, Tuhan menolong, menguatkan, memberikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, berikan terus semangat. Yang sedang memiliki masalah keluarga, masalah ekonomi, usaha dan pekerjaan, Tuhan juga campur tangan. Biarlah setiap kesulitan-kesulitan membawa setiap umat Tuhan semakin datang dan mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dan setiap firman Tuhan dimeteraikan di seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga akhirnya berbuah semakin kuat dan semakin berserah kepada Tuhan. Kami sudah menyerahkan persegera kami dalam tangan Tuhan. Teristimewa dalam menghadapi Pilpres tahun depan, kami rindu Tuhan menolong bangsa negara kami dijauhkan dari jahat. Biarlah Pilpres ini tersiapa sampai pelaksanaan sampai akhirnya. Tuhan menolong, jaga, melindungi bangsa kami, jauhkan dari yang jahat. Bahkan mungkin ada usaha-usaha yang tidak baik yang akan merongrong, merusak, bahkan mengganggu keamanan negara kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus bila segala usaha-usaha itu digagalkan. Berikan kami semua masyarakat Indonesia mendukung pemerintah, sehingga keadilan, kebenaran boleh tegakkan bagi negara kami dan masyarakat mengalami keadilan sosial, kebahagiaan dan meningkat kesejahteraannya. Serahkan Bapak Presiden Jokowi seluruh jajarannya, Tuhan jaga pelihara dan yang jahat, lindungi kemanapun beliau melayani dan bertugas ke seluruh masyarakat. Tuhan lindungi dan yang jahat. Kami semua tim yang senantiasa mengawal Bapak Presiden. Terima kasih Bapak dalam surga yang menyerahkan juga untuk sinode kami yang akan melaksanakan persidangan pada bulan Oktober. Tuhan juga menolong supaya semuanya disiapkan berjalan dengan baik. Segala persiapan bila Tuhan menyempurnakan. Terima kasih Bapak. Berkat juga untuk seluruh pengurus jemaat yang hari ini, bahkan semua tim yang melayani. Tuhan terus berikan kekuatan, berikan semangat, dan terus tidak pernah kendor, tetapi semakin semangat di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Terima kasih Bapak. Dan syukur menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus kiranya menyertai jemaat sekalian, menguatkan, meneguhkan di dalam menjawab tantangan hidup ini, sehingga keluar sebagai pemenang di dalam Kristus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.